Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. saat ini saya bersama dengan punten nami lengkap teh saha? Muhammad Fatah. Muhammad Muhammad Fatah ya, Fatah. Dr. Muhammad Fatah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana tugas atau kegiatan? Sehari-hari saya ngajar di Fakultas Peternakan Unpad. Fakultas Peternakan Unpad. Iya. Alhamdulillah. Sambil beternak punya kawasan organik ya lumayan. Ya. Nah kalau boleh nanya, gajinya gedean mana nih? Apa tuh? Atau dosen atau di sini? Tergantung kreativitas tadi ya. Tentang. Jadi apa yang namanya wirausaha itu kan Saya kita biasa bisa dipanggil meng-create sendiri. Kang Haji. Kang Haji ya. Amal. Ya, Kang. Jadi Kang Haji kalau saya sendiri berpendapat wirausaha itu kan bisa di up ya, tergantung dari skalanya. Kalau kita ingin ingin lebih tinggi ya sudah scale up aja gitu ya. Kita punya yang kecil, skala kecil. Mau seperti apa misalkannya harapan kita tinggal di-create aja. Itu katanya. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau karyawan kan tetap aja saja. Tetap ngaji gitu, seperti itu. Betul, betul. Tapi kan bisa bisa diputar-putar gitu. Gaji dosen diinvestasikan Oh ke iya. sini. Kalau saya Kang Haji ya. Jadi tujuannya itu ketika ada misalkan rezeki itu ya dari karyawan, ya coba investasikan. Ya. Tidak dikonsumsi keseluruhan, tapi saya coba sisihkan buat investasi buat Ya, masa ya. depan. Kalau seperti itu. Dan itu masa depan yang insya Allah luar biasa ya. Amin. Ini amin. berapa luas Mudah-mudahan. nih kawasan ini nih, kawasan organik nih. Sebetulnya gini ya Kang ya. Ini rumah ya, rumah Nah, itu. terus di sekitarnya. Betul. Ini tuh rumah tinggal saya dan keluarga di sini. Ini kawasannya luas lahan pekarangan dan rumah ini sekitar 2.000 meter persegi. 2000 meter persegi. persegi. Ya. Asli sini, asli. Kalau saya Subang? asli Subang, kalau istri asli Sumedang. Oh Sumedang, Ya. cakep lah ya. Insya Allah. Sama-sama kawasan Sama-sama. pertanian. Iya, kira-kira sama begitu pertanian ya. juga, iya. Jadi Alhamdulillah. ketemu di Tanjung Sari ini supaya saya dekat dengan kampus. Seperti itu. Ini dulu istri sendiri kan Sumedang asli sini nggak? Bukan? Iya, Kota Sumedang ya. Oh Kota masih di Sumedangnya, Kota iya. Sumedang, cuman dapat lahan di sini. Ya, alhamdulillah saya dapat lahan di sini. Awalnya dari perumahan mungkin masih terbatas kita untuk berkreasi dalam bidang pertanian. Nah, setelah diberikan rezeki ini, ya alhamdulillah Bisa tersalurkan, berkembang ya. betul. Artinya bisa menambah Ya, lahan di sini ya betul, sampai bisa 2000 lebih meter itu optimal. lumayan, itu Ya, luar biasa. insya Allah. Saya 2000 meter itu ngebangun itu. TK, SD, SMP, SMA, Ya, sampai sekolah tinggi itu cuma naik ke atas ya di kawasan Depok. Ini daerahnya apa namanya? Pak ini Fatah? desanya Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Masih Kecamatan Tanjung Sari juga. Iya, Kecamatan Tanjung Desa Sari. Tanjung Sari, Kecamatan Kecamatan Tanjung Tanjung Sari, Sari, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang ya. Sudah berapa lama di sini? Ya, sebetulnya kalau di sini tuh belum lama. Kami hanya baru 3 tahun Di kawasan ini. di tempat ini Oh, itu. mohon. Ya, ini awalnya bukan seperti ini, Haji. Jadi awalnya masih apa? Masih ini villa, bekas villa punya yang sebelumnya ya. Punya Pak Hajian. Kemudian ya alhamdulillah berpindah tangan, saya sulap jadi seperti ini. Jadi kawasan organik bahkan edukasi ya. Edukasinya apa saja di sini? Jadi begini, kenapa saya menggunakan istilah Biometa Green Rumah Edukasi. Biometa Green, Rumah Edukasi. bisa dijelaskan apa tuh Biometa Ya. Green itu kayak apa? Makhluk apa itu kira-kira? Biometa Green itu sebetulnya itu branding tentang pengolahan sampah yang sudah saya hakikan Pengolahan ya. sampah, oke. Saya kan dihakikan, yaitu Biometa Green artinya pengolahan limbah secara biologis ya, menghasilkan gas metan dan menunjang penghijauan buat lingkungan dari jadi sampah yang kita kelola dan Siklus ini ya, ekologis yang sangat Iya, bagus sekali ya. betul. Ekologi di situ ada yang untuk manusianya berupa gas itu kan dimanfaatkan, dimanfaatkan. kemudian untuk tumbuhannya pupuk ya. Pupuknya apa aja? Cair sama pupuk padat cair juga ya? sama padat ada. Dua-duanya. Sesudah itu kemudian kalau untuk ternaknya apa? Iya. Ternaknya sini ada apa? Ini kan skala rumahan, Kang Haji ya. Skala rumahan
Nah kemudian jadi saya di sini memelihara apa? Memelihara ayam, entok ya, kemudian ayam broiler, ayam petelur. Masya Allah. Jadi tujuannya tadinya buat mengkonsumsi keluarga aja supaya ketahanan pangan itu. Itu ada burung juga tuh. Ya itu burung apa? Burung dara. Burung dara. King Homer, pedaging. Oke ya. Iya. Buat dipotong. Buat dipotong. Oh gitu. Jadi kita yang Bukan sedang jenis ini melihara. ya, bukan jenis apa sih sekarang yang agak rame itu namanya? Kelepek. Yang buat lomba bukan? Iya. Kalau buat lomba ya itu mahal. Kalau kita kan ini lebih ke arah pedaging. Untuk dipotong Untuk ya. dipotong burung. sebagai apa? Konsumsi apa? Rumah makan dimakan. Di sini ada kelinci juga ya, ada ayam petelur, ada ayam pedaging. Nah, setelah terpenuhi ini dari rumah ini kebutuhan rumah ya alhamdulillah kita bisa juga berbagi menjual ke tetangga dan sekitarnya. Di sekitar tetangga ini juga sudah mulai belanja ke sini ya. Sudah. Kalau pagi-pagi atau sore ini tuh banyak ibu-ibu yang ke sini datang. Beli sayuran Kemudian organik. telur organik ya, Telur ada organik. ayam probiotik. Karena Satu hari bebas. kalau ngitung berapa ekor segala macam susah. Yang gampang tuh omsetnya berapa sehari? Omsetnya ya mungkin 1 jutaan lah. Per hari ya. Ya, insya Allah. Ngedosenin sampai segitu nggak sehari. Ini satu siklus bisnis yang sangat luar biasa, manfaatnya juga luar biasa. Kemudian tadi disinggung terkait dengan Meta Green. Green ya. Rumah itu edukasi seperti ya, apa edukasi. ininya? Iya. Apa sih cara kerjanya itu? Jadi di Biometa Green Rumah Edukasi ini kita coba set ya. Dalam satu rumah ini kita bisa mengelola potensi limbah yang ada di rumah kita. Mulai Paling dari tidak di rumah. septic tank, kemudian sampah dapur ya, sisa makanan sebagainya ini untuk diolah menjadi gas metan buat memasak sehari-hari. Kemudian pupuknya buat tanaman. Nah, itu. Menggunakan kotoran hewan juga ya? Kan ada hewan di sini. Ada kelinci, Oke. ada ayam. Itu masukkan Terus kalau kita beli alatnya sejenis biodigester. biodigester itu Iya. nanti tetap diisi dulu dengan kotoran hewan. Enggak. Itu membuat awas saja. Awas saja. Hanya diawas saja. Awas pengaktifan Artinya kalau saja. membeli alat itu misalkan nanti dikirim alatnya itu sudah ada Langsung itu. kita instalasi, kita aktifkan. Jadi nanti konsumen, user tinggal setiap hari masukkan limbah sampahnya. Oke. Ya, Pak. Jadi mulai dari bakteri yang dimasukkan ya Sudah kemudian dipersiapkan dari awal. diaktifkan. Betul. Tapi memang bahan bakunya juga menggunakan kotoran hewan ya. Ya sebenarnya tidak, kalau misalkan sudah ada sampah yang ada di tempat, ya kita dengan sampah saja. Ya kalau kesananya kan. Tapi kalau awalnya berangkat dari sini misalkan ketika dikirim ke pemesan gitu ya, itu sudah ada kotoran hewan di dalamnya. Atau tidak harus. Tidak harus sebetulnya. Cuman harus yang paling pakai mudah kotoran hewan. mengumpulkan limbah buat starter itu adalah kotoran hewan yang paling mudah itu. Itu paling mudah. Tapi Karena tidak banyak harus sekali. dengan itu. Tidak. Kalau misalkan sekarang kita mengolah limbah tahu ya dengan tahu saja itu sendiri. Dengan tahunya, dengan limbah tahunya cairnya. Iya. Tapi kalau yang ini bisa sampai menghasilkan gas kalau rosda ini nih. Apa rosda itu? Rosda itu reaktor sampah organik dapur. Reaktor sampah organik dapur. Jadi untuk mengolah limbah rumah tangga, ya, ibu-ibu kan kadang-kadang susah ya. Kalau misalkan harus Daripada mengolah dibuang. sendiri, buat sebagainya agak ribet. Nah, kita siapkan Rosda ini di dapurnya, kemudian ibu-ibu tinggal ada sisa makanan, sisa sayuran, sisa masak, tinggal masukkan aja. Praktis, tutup lagi sudah. Iya. Tidak perlu repot-repot. Mohon. Membolak-balikin sebagainya gitu. Iya. 4 hari kemudian kita bisa panen pupuknya buat tanaman yang ibu-ibu kita siapkan buat Alhamdulillah. polybag, Iya, buat iya. di halaman atau hidroponik yang sekarang lagi iya. tren, itu support Itu buat semuanya. kalau sudah misalkan sampahnya udah penuh nih, kita harus nunggu selesai proses pengolahan di bawahnya. Tidak. Kalau Langsung kita- sudah penuh itu kita buka aja, kita Buka bongkar yang ya. bongkar Langsung seluruh. semua aja, nggak apa-apa. Karena Oh. yang jadi kalau hari ini sudah penuh hari ini,
kita mungkin kita tunggu 2 hari ya. 2 hari kemudian kita tumpahkan, kita panen yang padatnya. Setelah cairannya dipanen, nah kemudian padatnya itu buat apa? Buat kalau cairannya sudah bisa langsung diambil ya dari bawah. Sudah langsung. Kecuali yang padat. Kalau padat harus dibongkar dulu. Iya, semuanya dibongkar dulu. Itu buat apa? Buat pakan ternak, buat apa? Buat pakan maggot ya. Oh, bisa buat pakan ternaknya. Bagus. Dari yang padat itu kan? Termasuk buat media tanam tadi. Iya. Campurkan media tanah campur tanah juga dulu. Iya, kan biang sekali kalau langsung mungkin akan jadi kuning nanti. Kebanyakan nutrisinya. Jadi dengan tanah dinetralisir dulu. Subhanallah, saya ketemu nih sedang menyiapkan sebuah farm kecil, kita sebut saja di Depok ini ada Al-Qudwah Farming gitu, kecil-kecilan di atas lantai 4 kalau nggak salah. 4 ya? Jadi anginnya kemana-mana luar biasa besar gitu, panas. Rooftop betul. Ya. Insya Allah bisa. Nah itu kita sedang merintis itu, termasuk tadi maggot juga sudah ada kandangnya, kita ada 3. Cuman uji cobanya kemarin belum berhasil betul gitu, makanya perlu ada bimbingan nih kelihatannya dari Pak Fatah. Insya Allah nanti bisa kita tunggu di Depok ya. Sekarang kan lagi COVID-19 tetap kita jaga menjaga itu, tapi insya Allah ada peluang dan kesempatan insya Allah ke sana. Ya. Jadi mungkin gini saya jelaskan dulu tentang siklus dari tempat rumah edukasi ini. Jadi ketika tadi ada kalau boleh saya juga bikin rumah edukasi di sana. Insya Allah. Kenapa tidak kan ya? Di sana ada kali loh. Kalinya juga Kali Ciliwung. Nah, itu sudah dengan perikanan ya. Jadi yang namanya integrasi. Ya, integrasi antara limbah yang kita punya di pondok misalnya atau di mahat, kemudian ada tanaman buat yang kita tanam dari rosa tadi, ada juga perikanan ya. Kalau bukan boleh ada budik dan drum, kita ada budaya ikan dalam drum ya. Yang itu ya, atasnya sayuran, bawahnya lele atau ikan apa saja ya, yang penting yang diminati gitu ya. Lele sama nila lah biasanya. Itu integrasi. Terintegrasi betul. Jadi nanti ada ikan, ada ternak, ada pengolahan pupuk dari potensi kita. Itu jadi siklus mutualisme, simbiosis. Masya Allah. Jadi semua saling menguatkan, saling berhubungan dan saling menopang menjadi lebih positif. Luar biasa. Manfaatnya kembali ke kita, ke mahat atau ke rumah yang punya lokasi. Masya Allah, bukan hanya kita bisa menikmati hasilnya ya, bahkan kita bisa menjual juga. Bisa menjual kelebihan. Ini kelebihan ya. Betul. Ya alhamdulillah, saya ini di sini tuh jual sayuran ya, jual ayam probiotik khas ya, khusus karena ayam itu tidak tambahkan obat. Kang Haji Amang Syafruddin. Oh iya. Khas sama dengan dengan Kang Haji ya. Jadi itu karena sehat. Betul, jadi kemarin kita uji coba ya, tidak kolesterolnya rendah. Ya, jadi aman buat yang punya orang yang punya misalkan khawatir dengan kolesterol, ini insya Allah sebagai obat jelas, juga. Saya tunggu betul secepatnya ini harus diolah di atas itu apa insya saja Allah. Karena saya juga sudah ada airnya udah ada, ayam kampung ya kita siapkan. Kemudian kolam juga sedang kita siapkan juga, bahkan di bawah ada 4 atau 5 kolam, di atas ada 3. Lumayan lah kalau dan ini yang terpenting lagi adalah sebagai sarana edukasi para santri. Betul. Santri di Akib ya, Al-Qudwah Islamic Boarding School, Depok, kita sedang coba untuk berikan semacam pelatihan skill ya, istilahnya life skill ya. Jadi keterampilan hidupnya justru lebih ke farming, bagaimana mereka memahami filosofi bertani yang bisa memberikan nilai juga ya, nilai kepribadiannya ya. Juga kan beda. Seorang petani itu penyabar luar biasa. Betul seperti itu ya Kang Haji. Jadi kita care terhadap pertanian, terhadap ternak itu akan melatih jiwa kita untuk lebih halus ya, maksudnya seperti luar itu. Biasa, ya. Insya Allah. Nanti boleh kita keliling-keliling di sini insyaallah, nanti untuk melihat sejauh mana misalkan aplikasinya ya. Aplikasinya bagaimana misalkan tadi kan integrasi ikan. Boleh diajak apa dulu ininya kalau lihat flowchartnya dari mana dulu? Mungkin kalau saya flowchartnya dari pengolahan limbah dulu. Pengolahan limbah nanti ini. Ke pertanian, ke perikanan. Insyaallah. Boleh siap. Sambil jalan kita. Ya.
Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi yang luar biasa. Dan satu pertanyaan yang saya tanya, kalau begini modelnya, Indonesia patut miskin nggak? Tidak. Tidak patut miskin. Sepakat kita. Insya Allah, Indonesia kita tidak bisa. layak miskin. Betul. Karena kita punya lahan, punya tanah yang luar biasa luas, masih jutaan hektar. Bahkan informasinya untuk reforma agraria aja yang akan diredistribusi ke rakyat itu bisa mencapai 5 juta hektar. Sekarang entah sudah berapa juta, paling baru 1-2 juta. Iya. Bayangkan kalau 5 juta dibagi 1.000 meter aja rata-rata sudah cukup ya, 1.000 meter untuk mengelola Sangat lahan. cukup. Apalagi Lebih dari cukup, lebih bahkan dari kita cukup. bisa menjual. Masya Allah. Kebutuhan akan terpenuhi Dengan insya Allah. 1.000 meter kita kelola dengan konsep ini, konsepnya Pak Fatah dengan bio Meta Green. Metagreen ya, dan ini saya yakin akan menjawab pertanyaan yang coba sering kita kemukakan. Pantaskah kita miskin sebagai bangsa Indonesia? Iya. Ya, sepakat ya kita. Salah Indonesia satu sepakat, tidak pantas miskin. Kita punya potensi dari rumah masing-masing. Kita potensi limbah, kita punya alam yang sangat mendukung. Luar biasa ya. Bahkan kata lagu juga ya, tonggak pun jadi tanaman. Oh iya. Ya. Batu dan tonggak jadi tanaman. Betul. Betul seperti itu ya. Kita punya meskipun batu Kolamnya juga batu, kolam susu. bisa. Kolam susu. Iya, insya Allah. Ya, Baik ya, kita coba muter-muter di kawasan organik Pak Fatah atau Green Biometagreen. Biometagreen ini ngapal-hafal kumaha itu. Ya, ini rumah. Biometagreen memang bahasanya bukan bahasa Arab masalahnya. Iya, bahasa Inggris Insyaallah, ya. ya. Biometagreen. Nanti kita akan mulai dari pengolahan sampah yang sering jadi permasalahan di kota-kota. Di sini justru solusinya kalau setiap rumah mampu mengolah sampah dengan baik, apalagi kapasitas sampai 2 kg per hari, barangkali sudah zero sampah insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya. Yuk kita ikuti tour ini, tour the bio ya. The Biometagreen. The Biometagreen. The Biometagreen.